Sinilah nongkrong, diem-diem aja lu di rumah. Agak dulu dah gua, lagi corona gini juga. Lah lebay amat lu. Mati mah ada di tangan Tuhan. Ya iya memang mati-mati tangan Tuhan. Tapi gue nggak mau mati konyol juga kali, cuman gara-gara nongkrong doang gue mati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Panji, salah satu mahasiswa jurusan psikologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang akan men-sharing tentang kematian. Dan langsung saja, karena saya dari jurusan psikologi, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kematian dari sisi psikologinya. Psikologi tidak melihat kehidupan setelah kematian, melainkan melihat bagaimana jiwa dan pandangan mereka tentang kematian, bagaimana jiwa mereka di saat-saat menjelang kematian, perubahan fisiknya, dan pemahaman sikap terhadap masa kanak-kanak, remaja, maupun dewasa. Psikologi tidak menyebutkan satu pernyataan pun tentang Tuhan. Bahkan adanya Tuhan saja tidak bisa diiyakan ataupun tidak. Karena ilmu psikologi itu terikat pada pengalaman di dunia. Orang-orang pasti takut dengan kata-kata kematian. Karena kematian itu tidak dapat kita hindari. Karena itu biasanya manusia bertindak secara religius. Karena ilmu-ilmu yang lain tidak dapat memberikan jawaban yang dapat memuaskan kita tentang pernyataan kita. Seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 78, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini datangnya dari kamu. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu munafik, hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Maka dari itu, kita harus bersikap hati-hati dan tidak bisa melawan dan tidak menolak takdir kita. Islam menyatakan perspektif yang positif terhadap kematian. Karena di Islam menjelaskan tentang apa itu husnul khotimah dan su'ul khotimah. Yang pertama, ada kematian husnul khotimah, yaitu artinya akhir yang baik, yang mana di saat kita sedang sakaratul maut, bola mata kita itu menghadap ke arah atas, seolah-olah seperti mengikuti roh kita yang sedang diangkat. Yang kedua, kening kita itu berkeringat. Yang ketiga, air mata kita mengalir, dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mulut mereka itu dalam keadaan yang tertutup. Yang kedua, kematian su'ul khotimah, yaitu artinya akhir yang buruk, yang mana di saat ingin meninggal, muka mereka berubah menjadi merah seperti udang yang sedang direbus, lalu bola mata mereka itu seperti melirik-lirik seperti ini, dan mulut mereka meninggal dalam keadaan yang ternganga. Kita semua pasti ingin meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Nah, di sini saya akan memberitahu amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai husnul khotimah itu. Pertama, peliharalah sholat kalian. Karena yang pasti kita tahu, sholat adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Dan sholat itu merupakan salah satu media untuk berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sholat itu merupakan yang pertama kali akan dihisab dan ditanyakan di hari akhir nanti. Kedua itu mengerjakan amal salih dengan ikhlas. Karena kita tidak tahu kapan kita akan bertemu dengan ajal kita. Maka dari itu kita tetap harus konsisten mengerjakan amal salih kita dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan siap bertemu dengan kepada Yang Maha Sang Pencipta, dan insya Allah juga kita kembali kepada Sang Pencipta dengan keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa kecil yang kita lakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja. Karena banyaknya dosa-dosa kecil itu
bisa merusak keimanan kita, dan juga dosa kecil itu bisa dianggap dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang keempat itu adalah zikir. Karena dengan berzikir kita akan selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Karena kita tidak pernah tahu kapan dan dimana kita akan meninggal, dalam keadaan husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Namun senantiasa kita harus melakukan memperbaiki diri dengan amalan-amalan sholih secara konsisten hingga hari akhir kita nanti. Dan juga nih, jangan pernah sekali-sekali kita meremehkan kematian, yang mana dengan keadaan kita yang masih terkena wabah virus corona, kita harus tetap bisa menahan diri. Jangan seperti ini. Ya, mungkin cukup sekian video sharing tentang kematian dari saya. Jika ada kekurangan dan salah kata ataupun kata-kata yang tidak enak untuk didengar, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bisa diterima, dan juga terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.